kita akan membahas kan tentang Ananias dan Safira ya. Benar. Pertama, kita akan bahas dari sisi bagaimana mereka membuat janji untuk memberikan persembahan dari semua hasil penjualan tanah mereka. Yang kedua, kita akan bahas mengapa akhirnya mereka berubah pikiran. Dan yang ketiga, apa contoh yang bisa kita ambil dari kisah Ananias dan Safira. Oke. Begitu dramatis ya. Dramatisnya di mana? Hanya gara-gara memberikan sebagian dari yang dijanjikan, akhirnya mereka harus memegang nyawa. Ketika kita sudah membuat janji, ya, biarlah janji itu tetap kita pegang teguh dan segera. Saya katakan sekali lagi, segera ditepati. Jangan berikan ruang, waktu dan kesempatan kepada iblis untuk mempengaruhi Anda untuk tidak menepati janji yang sudah Anda janjikan. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru. Semoga teman-teman semua masih tetap dalam lindungan dan berkat Tuhan. Seperti biasa, di Facebook kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Tapi sebelumnya nih teman-teman, kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman semua untuk login bersama-sama dengan kita dengan subscribe di channel YouTube dari Facebook ataupun follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Kami juga mau mengingatkan kepada teman-teman semua, kalau ada nih tokoh-tokoh Alkitab yang teman-teman secara khusus ingin untuk bahas atau penasaran ataupun tokoh-tokoh Alkitab yang teman-teman pengen dibahas lebih lengkap lagi, silahkan teman-teman leave komentar di bawah dan semoga di episode selanjutnya bisa dibahas. Nah, sebelum kita akan memulai episode kali ini, kita akan mengikuti video yang satu ini. Upah titik-titik adalah maut. Dosa. Ya. Kamu. Hah? Manusia. Ini. Baju. Bukan. Badan. Bajunya apa? Kain. Guru dan? Murid. Ya. Suami dan? Istri. Ya. Ini terbuat dari? Kain. Bukan. Kalau misalnya mau nanam pohon nanam tanaman di? Tanah. Ya. Tipu. Bohong. Ya. Istri dan? Suami. Ya. Hah? Meninggal. Mati. Ya. Waduh, pas. Beli dan? Jual. Ya. Bohong. Bohong. Iya. Sama. Tadi bohong. Yang Jujur. tadi. Bohong. Bohongin orang untuk mengambil uangnya. Curi. Pencuri. Mencuri orang dengan berbohong. Tadi ada itu yang sini. Hah? Mencuri orang dengan berbohong. Perampok. Pencuri. Judul lagu Dunia. Dunia. Bukan merampok. Tadi yang di sini yang dibilang itunya bohong. Kata yang aku bilang kamu tadi yang dibohong itu. Bohong. Tadi apa Tidak kata jujur. yang? Jujur. Salah. Tidak. 3.
tahu. Menipu. Tadi kan menipu. Nazar apaan? Mati, suami. Oh. Kakak tahu gak sih yang suami istri jual tanah tapi mereka bohong, yang mereka mau kasih hasilnya ke kemana itu? Suami istri bohong mau jual tanahnya, mau kasih ke Tuhan. Iya. Hasilnya itu cerita apa sih Kak? Gak tahu. Ya itu. Kamu Aduh, aku lupa tokonya. hint. Clue. Mati murid dosa, Nazar menipu, bohong, menjual tanah di Nazar. Clue. Suami istri. Ya. Oke. Clue kedua. Nah. Ya itu kan nama orangnya, saya juga lupa nama orangnya. Kan tinggal kita hanya itu yang langsung berdua terkenal tuh, dia terkenal menipu. Dia Suami istri. Suami istri. Iya. Kamu tahu ya berarti? Ya dia tahu tapi lupa namanya Kak. Oke, gospel. Udah gampang itu nanti. Depannya. Aduh. Ada Enggak. Dan Adam. A dan S. S. Safir. Adam. 5, 4, 3, 2. Ananas dan Safira. Ya. Oke. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, seperti biasa nih di episode Facebook, aku nggak akan sendiri saja. Aku kali ini sudah ditemani oleh Pendeta Antonius Saparinus. Pendeta, shalom Pendeta, apa kabar? Sehat walafiat. Sehat puji walafiat, Tuhan. puji Tuhan. Keluarga juga sehat-sehat Pendeta? Puji Tuhan, sehat-sehat Puji juga. Tuhan, sehat-sehat. Yana? Puji Tuhan sehat-sehat juga. Pendeta, Puji sudah Tuhan. lama ya kita tidak dipertemukan di program Facebook ini Iya, ya. udah beberapa Pendeta. waktu. Tapi Iya, puji Pendeta. Tuhan boleh bertemu lagi ya. Yana. Puji Tuhan boleh bertemu lagi. Dan Amin. juga teman-teman Facebook, semoga teman-teman Facebook tidak bosan-bosan ya dengan mempelajari tokoh-tokoh Alkitab yang tentunya pasti akan menginspirasi ya Pendeta. Betul. Dan juga pasti teman-teman udah tahu ya dari video yang sebelumnya kita akan mau bahas siapa. Mungkin kali ini Pendeta, di tokoh kita di episode kali ini, pelajaran yang diambilnya mungkin pelajaran dari apa yang mereka lakukan itu contohnya bukan contoh yang tepat Pendeta. Betul. Yaitu kita akan membahaskan tentang Ananias dan Safira ya Pendeta. Benar. Dan kita mungkin juga sudah sering diceritakan dari cerita-cerita Alkitab, cerita-cerita waktu kita masih kecil, supaya tidak mencontohi Ananias dan Safira ini nih Pendeta. Betul. Tapi kalau di episode kali ini Pendeta, kita mau bahas Ananias dan Safira dari sisi yang mana nih Pendeta? Oke, pertama kita akan bahas dari sisi bagaimana mereka membuat janji untuk memberikan persembahan dari semua hasil penjualan tanah mereka. Yang kedua, kita akan bahas mengapa akhirnya mereka berubah pikiran. Dan yang ketiga, apa contoh yang bisa kita ambil dari kisah Ananias dan Safira. Oke. Jadi yang kita akan bahas yang pertama dulu nih ya Pendeta, tentang Oke. janji. Kita akan bacakah dulu atau gimana nih Pendeta? Ya, bagusnya supaya kita dapat semua poinnya kita Yes. baca. Kita baca ya Pendeta. Ya, dari Kisah Para Rasul pasal 5, kita akan baca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11 dan sebagaimana yang sudah biasa kita praktekkan Yana, kita gantian ya. Kita ganti-ganti. Mulai dari Yana. Oke. Silakan. Jadi teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga kalau boleh sambil sama-sama membaca Alkitab yang ada secara fisik ataupun di HP. Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Dengan judul perikop Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia,
tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Iya. Jadi kisah ini begitu dramatis ya. Dramatisnya di mana? Hanya gara-gara memberikan sebagian dari yang dijanjikan, akhirnya mereka harus memegang nyawa. Ya, Nah, betul. seperti yang saya sudah katakan tadi, hal pertama yang akan kita bahas, mengapa sampai Ananias dan Safira membuat janji untuk memberikan seluruh hasil penjualan tanah atau sebidang tanah yang mereka jual. Jadi latar belakang Ananias dan Safira ini bukan orang yang berkekurangan. Mereka lumayan berada. Oke. Ya, buktinya yang mereka jual hanya sebidang dari mungkin sekian banyak tanah yang mereka miliki. Dan ini sebenarnya dipelopori oleh apa yang dilakukan oleh Barnabas di dalam Kisah Para Rasul 4. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 4 Ya. ayat 36. Ayat 36. Oke, ayat 36 dan 37. Boleh bacakan ya, Nak? Boleh, pendeta. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 dan 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Iya, jadi sebenarnya karena yang dipelopori oleh Barnabas menjual semua tanahnya, jadi muncullah iri hati sedikit dalam diri Ananias dan Safira. Sehingga mereka pun berjanji, oh kami mau jual, kami punya tanah dan berikan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, itu sebenarnya oleh karena pengaruh kuasa Roh Kudus yang menghangatkan hati mereka. Dan kisah Ananias dan Safira ini bukan hanya mereka sebenarnya yang melakukan hal demikian. Menjual harta milik dan membagikannya, membawanya ke kaki para rasul dan dibagikan sama rata. Tapi hampir semua orang Kristen mula-mula yang punya segalanya memberikan. Apa tujuannya? Karena banyak orang Kristen mula-mula itu, ya maaf kata, ketika mereka menjadi Kristen menerima kebenaran, dipecat atau dikeluarkan, dikucilkan dari keluarga, diusir dari rumah atau keluarga mereka karena menerima Yesus Kristus. Dan untuk menolong orang-orang inilah banyak orang-orang yang masuk Kristen yang berkepunyaan menjual harta mereka dan membawanya kepada rasul-rasul dan kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang tadi baru menerima kebenaran itu. Jadi alasan pertama, karena mereka sebenarnya dikuasai oleh Roh Kudus dan mereka menjanjikan janji itu. Dan janji itu mereka tidak hanya berjanji kepada para rasul dan sesama orang Kristen pada saat itu, tetapi mereka sesungguhnya berjanji kepada Tuhan. Nah, janji kepada Tuhan inilah yang Tuhan catat dengan sangat rapi di sorga, sehingga Tuhan menuntut mereka menepati. Kata lain dari janji kalau di Alkitab adalah nazar. Ya, atau kata lainnya sumpah. Yes. Jadi mereka berjanji, mereka bernazar, mereka bersumpah di hadapan Kristen mula-mula umat jemaat itu dan di hadapan Rasul mau menjual sebidang tanah dan semua hasil penjualan itu mau diberikan kepada pekerjaan Tuhan. Ini adalah janji yang baik, ya kan? Janji yang baik. Nanti di segmen selanjutnya kita akan lihat betapa pentingnya menepati janji. Nah, saudaraku, di segmen pertama ini, di aplikasi yang pertama yang bisa kita ambil adalah ketika kita sudah membuat janji, ya. Biarlah janji itu tetap kita pegang teguh dan segera
Saya katakan sekali lagi, segera ditepati. Jangan berikan ruang, waktu dan kesempatan kepada iblis untuk mempengaruhi Anda untuk tidak menepati janji yang sudah Anda janjikan, Anda nasarkan atau Anda sumpahkan. Apalagi ini kepada Tuhan. Karena kalau kita mengulur-ulur waktu, maka kita akan dipengaruhi oleh kuasa kegelapan untuk tidak menepati janji, nasar atau sumpah yang sudah kita ucapkan itu. Itu dari saya. Oh, ya. Ini sebetulnya bisa relate sekali ya pendeta dengan kehidupan kita sehari-hari, karena di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada janji-janji yang kita buat. Mungkin nggak langsung ke Tuhan, mungkin ke orang-orang sekitar. Dan itu tadi ada poin yang pendeta sampaikan bahwa jangan beri waktu dan ruang untuk setan bekerja di tengah-tengah waktu tersebut ya pendeta. Karena biasa kita janji tapi kita kasih, aduh kayaknya nanti aja bisa deh, itu yang bahaya berarti ya pendeta ya, ketika kita memberi ketika kita membuat janji dan kita menunda-nunda untuk menepati janji tersebut, disitulah ruang iblis dapat bekerja ya pendeta. Berarti itu juga menjadi aplikasi untuk kita semua, bahwa sekali lagi diingatkan, kalau kita memiliki janji, jangan langsung cepat-cepat tepati janji itu. Jangan berikan ruang kepada setan yang sangat cerdik ya pendeta. Mau mengambil ruang-ruang ketika kita lemah. Lah mungkin kelihatannya hal-hal sepele, janji kecil. Tapi itu bisa dipakai untuk iblis untuk menjadi hal yang tidak baik dan berdampak buruk untuk kita ya pendeta. Mungkin dampaknya kalau Ananias dan Safira tuh ekstrim sekali. Kalau kita mungkin di kehidupan sehari-hari berdampak buruk untuk sosial kita mungkin, atau berdampak buruk untuk mungkin pelayanan juga ya pendeta. Nah itu bisa menjadi satu poin dan juga aplikasi yang pertama nih pendeta. Nah tapi nggak cuma ini aja kan, tadi pendeta juga sudah sempat sampaikan ada beberapa poin yang akan kita bahas, tapi poin tersebut akan kita bahas di next segment. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah pendeta, di segmen selanjutnya kita sudah membahas Ananias dan Safira dengan aplikasinya itu mengenai janji. Nah di segmen ini yang sekarang ini kita mau membahas yang topik kedua tadi, poin yang kedua tadi itu pendeta. Kenapa mereka berubah pikiran? Kira-kira kalau dari pendeta gimana pendeta? Oke, jadi mari kita lihat langsung kepada ayat firman Tuhan yang memberitahukan kita kenapa mereka akhirnya berubah hati ya. Kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal 5, kita akan baca ayat 1 sampai 5. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah, hanya sebagian. Ayat 2. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi ada sebagian di sini dia tidak bilang setengah-setengah, tapi ya mungkin lebih banyak yang mereka tahan dan hanya sedikit yang mereka berikan ke hadapan rasul-rasul, di depan kaki rasul-rasul. Ayat 3, tetapi Petrus berkata, ini perkataan Petrus yang menjadi turning point. Apa yang terjadi? Ananias, mengapa hatimu dikuasai apa? Iblis. Jadi yang pertama yang membuat mereka merubah adalah pengaruh dari kuasa iblis yang kemudian menguasai hati mereka. Tadinya hatinya dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi sekarang kebalikan, malah dikuasai oleh iblis. Dan selanjutnya, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Jadi hasil dari hati yang dikuasai iblis adalah mendustai Roh Kudus. Dan akibatnya itulah mendua hati kan. Orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Dan ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Jadi semua berawal dari mana? Hati. Dalam hati. Kata lain dari hati itu adalah pikiran. Karena sebelum kita melakukan sesuatu, semuanya itu kita pikirkan dulu. Dan pikiran kita ini harus dijaga sedemikian rupa supaya tetap dikuasai oleh pengaruh Roh Kudus, bukan pengaruh yang lain. Apalagi mengizinkan iblis untuk menguasai hati dan pikiran kita. Selanjutnya,
Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Dan yang kelima, ayat 5 maksud saya, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Jadi hal kedua yang membuat Ananias dan Safira akhirnya menahan sebagian dari persembahan yang harusnya mereka berikan adalah karena roh apa? Cinta diri. Jadi di sini kita diajarkan bahwa berpura-pura atau kata lain munafik. Ya, munafiknya di mana? Karena mereka bilang, oh kami akan memberikan semua. Tetapi ketika roh iblis menguasai dia, yang tadinya dia berjanji, sekarang akhirnya dia mengingkari janji itu. Jadi ada pepatah mengatakan, kau yang berjanji, kau juga yang mengingkari. Nah, jadi kenapa mengingkari? Karena bila seorang itu berjanji kemudian dia ingkari, ini lebih kepada dia merasa diri tidak mampu memenuhi janji itu. Tapi dalam kasus Ananias dan Safira, mereka sebenarnya tahu mereka bisa. Hanya mereka kemudian memikirkan, wah kayaknya terlalu banyak ini. Kalau kita memberikan semua, janganlah. Kan kita hanya perlu memberikan sebagian. Mereka kan tidak tahu berapa harganya kita jual ini. Ya kan? Jadi mulai muncul dalih. Mulai muncul membenarkan diri sendiri. Mulai, oh kalau kita berikan semua, untuk kita apa dong? Iya. Kalau kita berikan semua, masa kita tidak dapat apa-apa? Itulah yang terjadi. Dan Ananias berbicara kepada istrinya. Kalau istri yang takut akan Tuhan, mungkin dia akan katakan, janganlah begitu Pak. Janganlah begitu yang kita kan udah berjanji sama Tuhan. Masa kita mau mendustai atau mengingkari janji kita? Tetapi ayat 2 katakan tadi, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi ini ibaratnya memang seperti pinang dibelah dua, serasi, sepikir, seperasaan dan satu tujuan. Ananias dan Safira ini. Makanya akhirnya mereka sama-sama ya binasa. Jadi apa yang kita mau angkat dari kisah Ananias dan Safira ini, jangan kita sepakat untuk mendustai Allah. Yang pertama, jangan kita sepakat dalam hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan selanjutnya, jangan juga kita mau mengingkari janji yang kita sudah ucapkan. Tadi kita sudah katakan jangan kasih kesempatan kepada iblis. Nah, saat kita memberikan dia kesempatan, maka dia akan memporak-porandakan hidup kita. Mungkin kita tidak langsung lihat hasil atau apa konsekuensi akibat dari apa yang kita lakukan sekarang. Tapi kalau dalam kisah Ananias dan Safira, taruhannya adalah nyawa mereka. Saudaraku, poin kedua yang perlu kita ingat dari pelajaran Ananias dan Safira, ketika kita mengingkari janji kepada Tuhan, ketika kita mengingkari nasar, janji atau sumpah yang sudah kita ucapkan, taruhannya adalah hidupmu, nyawamu. Jangan bermain-main dengan nasar janji atau sumpah yang sudah Anda ucapkan kepada Tuhan. Oke, pendeta luar biasa. Dan ini pendeta, tadi sempat juga pendeta mention bahwa itu ketika Petrus berkata kepada Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Dan pendeta juga sempat mention juga bahwa semua yang kita lakukan itu dari hati ataupun dari pikiran. Dan ini salah satu hal yang menarik ya pendeta, bahwa berarti memang bisa jadi hati dan pikiran kita itu dikuasai oleh iblis. Dan tantangannya untuk kita semua adalah bagaimana kita menjaga hati dan pikiran kita itu untuk tidak dikuasai oleh iblis. Yaitu tentunya kan pendeta, dengan membangun hubungan kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita memberi celah bahkan sedikit pun untuk iblis untuk masuk, ya seperti yang pendeta sudah bilang tadi, konsekuensinya kita nggak tahu apa yang di depan. Jadi peringatan dan juga bukan panggilan, tapi diingatkan kembali kepada kita semua bahwa kita harus menjaga hati dan pikiran kita dengan setiap hari membangun hubungan bersama Tuhan lewat belajar firman Tuhan, lewat berdoa, dan mungkin juga mengelilingi lingkungan kita. Tadi pendeta juga bilang biasanya seharusnya istri itu seharusnya tidak
mengencourage atau tidak mendukung perbuatan dari suami. Jadi kita juga apalagi harus, sudah tahu salah. apalagi sudah tahu salah, kita harus juga memilih lingkungan kita, memilih orang-orang yang membawa kita Memilih pasangan. memilih pasangan. Iya. Mungkin kalau sekarang aku kan belum ada pasangan ya pendeta. Udah ada calon kan? Amin. Kita Ya. harus memilih orang-orang di sekitar kita itu yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ketika kita memberikan ruang atau celah sedikit pun untuk setan bisa bekerja, setan bisa bekerja dari mana saja, dari orang-orang di sekitar kita, dari peluang-peluang yang kita ciptakan sendiri ya pendeta. Jadi setiap harinya, kembali lagi, peringatan dan pelajaran buat kita semua, setiap hari marilah kita jaga hati dan pikiran kita dengan berdoa terus, dan juga belajar firman Tuhan supaya hati dan pikiran kita tidak dikuasai oleh iblis, tapi dikuasai oleh Roh Kudus. Nah itu pendeta. Iya, jadi kita sebenarnya itu hanya digoda, dicobai oleh iblis. Yes. Ya tetap kita yang menentukan pilihan. Betul. Karena iblis tidak bisa memilih untuk kita. Kita yang memilih sendiri. Ya. Tapi sering yang terjadi ketika godaan itu datang, wah kita mulai besar matanya kan. Ya. Dan lihat, oh iya ya, iya ya salah pula kan, bukan benar. Betul. Jadi saat godaan itu datang, biarlah kita berketetapan. Sama seperti Daniel katakan, mereka tidak mau menajiskan diri mereka. Jadi biarlah kita tetapkan hati kita untuk tidak pernah mengingkari atau mendua hati dalam kehidupan kita. Oke. Nah ini menjadi poin kedua yang sangat penting ya pendeta ya. Betul. Yaitu tadi alasan kenapa mereka mau mengubah pikiran mereka ketika mereka dikuasai oleh iblis. Nah kita akan masuk ke poin yang selanjutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, pendeta kita udah ke poin ketiga nih, pendeta. Tadi kan 1 dan 2 kita berbicara tentang janji, lalu yang kedua kita juga berbicara alasan kenapa mereka akhirnya tidak mengingkari janji mereka. Mereka berubah pikiran. Iya. Mereka berubah pikiran. Nah, poin yang ketiga ini apa ini, pendeta? Oke, poin yang ketiga ini kita langsung kembali ke ayatnya. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Ayat 6. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Oke, ini bagian yang poin ketiga. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian kata anak itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ayat 11, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat, dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, poin ketiga yang kita mau pelajari adalah Tuhan sengaja menghukum langsung pada saat itu juga Ananias dan Safira. Kenapa? Jemaat itu baru bertumbuh dan banyak orang menerima kebenaran. Dan Tuhan tidak mau bermain-main atau bertoleransi dengan dosa kemunafikan dan dosa penipuan. Ya, Tuhan tidak mau. Dan ini adalah merupakan peringatan keras buat jemaat mula-mula, jangan mencontohi dosa yang sama. Ya, kalau kita pada saat ini, kalau kita mengingkari janji, kita sudah bernasar kepada Tuhan dan tidak menepatinya, atau bahkan kita bersumpah dan mengingkarinya, kita tidak langsung mati ya. Seperti Ananias dan Safira, masih panjang umur kita, bahkan masih bisa kita melakukan banyak hal, bahkan merencanakan masa depan. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kita waktu untuk bertobat. Dalam kasus Ananias dan Safira, mereka tidak lagi diberikan waktu untuk bertobat. Kenapa? Karena mereka pada awalnya sedang menjadi contoh untuk orang lain. Jadi saudara-saudariku yang terkasih,
Tuhan mempercayakan kepada kita segala kekayaan, segala kepemilikan, bahkan diri kita sendiri ini, tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut itu adalah punya Tuhan. Tidak ada satupun yang kita bisa bilang, oh ini punya saya. Tidak, ini semua adalah punya Tuhan. Dan Tuhan meminta kita untuk memberikan kepadanya, bukan memberi, mengembalikan kepadanya 1/10 dari semua penghasilan yang kita dapatkan. Nah, kalau zaman dahulu kala itu sekali setahun bangsa Israel membawa hasil tanah dan hasil ternak mereka sekali setahun, karena memang hanya sekali setahun mereka panen dan sekali setahun mereka ya ternaknya diberikan persepuluhannya. Kalau sekarang ya kita setiap bulan gajian, ya ada yang bahkan 2 kali sebulan gajian. Nah, itu luar biasa. Jadi bawalah persembahan persepuluhan kepada Tuhan, itu dikembalikan. Dia punya garis bawah yang perlu kita ingat adalah dikembalikan. Kenapa? Karena itu dari Tuhan. Ibaratnya kita dikasih modal gitu. Kamu kembangkan modal ini. Sesudah itu, yang kedua yang perlu kita ingat adalah memberikan persembahan. Ya, kalau di istilah kita, Gereja Advent, persembahan terpadu. Nah, persembahan terpadu ini adalah ukuran kasih kita kepada Tuhan. Dan di bagian ini, kita yang menentukan berapa yang kita mau berikan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya persepuluhan itu adalah mengembalikan yang punya Tuhan. Jadi belum ada yang kita berikan. Dan disinilah jatuhnya Ananias dan Safira. Mereka sudah memberikan persepuluhan. Tetapi mereka katakan, kami akan berikan semua hasil penjualan dari tanah yang kami mau jual ini. Jadi ini berbicara tentang seberapa besar kasihnya kepada Tuhan. Namun ya seperti yang kita lihat tadi, janji diingkari. Dan itulah yang terjadi, mereka mati. Jadi pada saat ini, seberapa besar Anda memberikan persembahan, itulah yang menunjukkan seberapa besar kasih Anda. Dan selalu dalam memberi itu sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan. Proportionately. Tuhan tidak pernah meminta lebih dari yang Dia berikan. Jadi saudariku, tujuan persembahan dan persepuluhan ini Tuhan khususkan adalah agar pekerjaan Tuhan itu maju, agar pekerjaan Tuhan itu berkembang. Dan bila ini tidak dilakukan, maka pekerjaan Tuhan akan terhambat. Itu kalau yang ketiga. Nah, ada satu kutipan penting yang kita rindu tuh bagikan bersama dengan semua pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Boleh dibacakan, Saudari Yana? Boleh, Pendeta. Kutipan ini itu sebetulnya aku coba dari 2 bahasa ya, Pendeta, karena dalam bahasa Inggrisnya itu jauh lebih jauh lebih menusuk kayaknya, Pendeta. Dan nanti setelah itu akan aku bacakan dalam bahasa Indonesia. Kutipan ini berbunyi, "The warning has been given. God has clearly manifested His abhorrence of this sin, and all who give themselves up to hypocrisy and covetousness may be sure that they are destroying their own souls." Atau dalam bahasa Indonesianya saya bacakan, tunggu sebentar, adalah Allah dengan jelas telah menyatakan kebencian terhadap dosa ini, dan semua orang menyerahkan diri sendiri kepada kepura-puraan dan ketamakan dapat merasa pasti bahwa mereka sedang membinasakan jiwa mereka sendiri. Iya, jadi Tuhan tidak suka kemunafikan, Tuhan tidak suka kepalsuan. Biarlah kita terus menjaga ya keasliannya, originalitas kita. Kalau memang kita nggak punya, bilang aja nggak punya. Kalau memang kita mau kasih sekian, ya hanya sekian saja yang saya mau kasih. Kadang-kadang kalau kita kemudian berbuka 2 atau yang lebih jelek lagi berbuka tembok dan kemudian berjanji, itulah yang tidak disukai Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang apa adanya. Tuhan itu bukan Tuhan yang abu-abu. Nah, bukan abu-abu seperti jas yang saya pakai. Tuhan itu hitam dan putih, ya dan tidak, benar dan salah. Tidak ada posisi abu-abu. Ya, itulah Tuhan. Jadi dari pelajaran ini kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah mentolerir yang setengah-setengah. Dan Tuhan mau agar kita benar-benar apa adanya di hadapan Dia. Tidak perlu ada kemunafikan, kepura-puraan, kepalsuan, atau ya seakan-akan bersandiwara. Tidak perlu kita bersandiwara di hadapan
Tuhan. Di hadapan manusia pun nggak perlu juga. Iya, betul. Tentunya. Betul. Oke. Dan menjadi satu highlight ya pendeta, bahwa Tuhan itu sangat membenci dosa ini pendeta. Dosa kemunafikan dan ketamakan yang mungkin secara setiap hari kita case-nya tidak seperti Ananias dan Safira. Kita munafik terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita munafik atau kita tamak akan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari, yang secara tidak langsung kita lakukan gitu pendeta sehari-hari. Dan kembali lagi seperti yang pendeta sudah mention, bahwa konsekuensinya mungkin kita tidak rasakan sekarang. Konsekuensinya tidak se-ekstrim Ananias dan Safira. Namun seperti yang kutipan kita telah kita bacakan sama-sama, bahwa dosa ini itu menuju kepada kita menghancurkan jiwa kita sendiri ya pendeta. Benar. Dan dosa kemunafikan dan ketamakan ini tuh awal dari kehancuran kehidupan kita pendeta. Betul. Jadi gimana pendeta? Iya, dan perlu kita ingat, janganlah kita melatih tubuh kita ini, memanjakan tubuh kita ini untuk memuaskan keinginan kita. Semua yang Tuhan percayakan itu sebenarnya adalah untuk memajukan, mengembangkan pekerjaannya. Biarlah kita belajar untuk hidup sederhana dan tahu mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita miliki. Tuhan tidak suka, bahkan tidak mau kita hidup bermewah-mewahan sampai melupakan Dia. Nah, itu juga menjadi salah satu poin penting nih teman-teman semua, bahwa di garis bawahi sekali bahwa Tuhan itu tidak mencintai, Tuhan sangat membenci dosa cinta diri ya. Iya, benar. Self love is a must, tapi selfish is not bukan jawabannya. Kan kita mencinta, ada satu ayat yang bilang bahwa kita harus mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Self love iya, tapi selfish tidak, teman-teman. Jadi jangan lupakan bahwa ya betul kita harus mengasihi diri sendiri, tapi untuk menjadi cinta diri, menjadi egois dan juga tamak, itu hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, pendeta, kita tidak terasa nih pendeta, kita sudah harus masuk ke kesimpulan. Tapi kesimpulannya akan di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah pendeta, kita sudah di penghujung nih dari episode ini, dan boleh pendeta berikan kesimpulan untuk episode kali ini. Oke, sebagai kesimpulan, sebagaimana poin yang sudah kita ambil di segmen sebelumnya, poin pertama adalah ketika kita mau berjanji, janganlah menunda untuk menepati janji itu. Segeralah penuhi janji Anda, apalagi kalau Anda berjanji kepada Tuhan. Yang kedua, apapun tantangan, apapun ujian Anda dalam mengabulkan atau menepati janji Anda, jangan pernah sampai Anda terbujuk, tergoda kepada bisikan iblis untuk tidak menepati janji itu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang terus menguasai kita, dan terlebih biarlah kita berketetapan untuk tidak pernah mau mengingkari janji. Janji sekecil apapun, ingat, perkara yang kecil kalau kita lakukan dengan benar, maka Tuhan akan mempercayakan hal yang besar. Janji yang kecil itu harus tetap ditepati, maka Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar lagi. Dan yang ketiga, semua yang ada di dunia ini, bahkan diri kita sendiri, dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu adalah milik Tuhan. Biarlah kita tidak memanjakan diri dengan segala yang Tuhan sudah percayakan, tetapi mari kita menggunakan apa yang Tuhan berikan untuk memajukan pekerjaan Tuhan, agar Tuhan yang dimuliakan dan bukan diri kita yang dipuji-puji. Itu dia 3 poin tadi. Amin. Terima kasih banyak pendeta untuk pelajaran yang telah diberikan. Saat ini pendeta boleh tutup dengan doa. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa pengasih, kami bersyukur untuk pelajaran singkat yang kami boleh dapatkan dari kisah Ananias dan Safira. Tolong kami Tuhan untuk menjadi umat-umat-Mu yang setia, yang mau menepati janji kami, sebagaimana Tuhan juga menepati janji Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Tolong juga kami ya Tuhan untuk tetap setia kepadamu, apapun badai, godaan, pencobaan, ujian yang kami alami dalam hidup ini, biarlah kami tidak pernah tergoncang iman kami maupun menyangkal iman. Dan ya Tuhan, kami percaya bahwa semua yang Tuhan berikan haruslah kami gunakan untuk memuliakan Tuhan, dan tidak pernah untuk meninggikan diri kami, apatah lagi membuat kami lebih mulia dari Engkau ya Tuhan. Kami mau memakai semua yang Tuhan berikan hanya untuk keagungan, kebesaran, ketinggian
bagi nama Tuhan saja. Inilah doa permohonan kami. Tuhan memberkati kami dan kami boleh terus menjadi saluran berkat. Dalam doa ini kami panjatkan hanya dalam putra yang tunggal Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Antonius sudah memimpin kita di episode kali ini. Dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman semua yang telah menonton episode Facebook ini dari awal hingga akhir. Kami juga tetap ingin untuk mengajak teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel Facebook ini dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Dan juga kalau teman-teman ada request tokoh Alkitab secara khusus, teman-teman boleh leave komentar di bawah. Demikian episode kita pada kali ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.